Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Jaya Permana. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika profesi bab 5 Cyber Law and UU ITE. Oke, langsung saja. Pengertian Cyber Law. Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik, yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya pada negara yang telah maju dalam menggunakan internet atau elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Tujuan cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum, termasuk kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Alasan cyber law penting untuk di Indonesia. Pentingnya diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Pengertian UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange ID, surat elektronik, email, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Sisi positifnya, berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE, merupakan sisi positif bagi Indonesia, misalnya memberi peluang bagi bisnis baru bagi para wiraswasta di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara, juga menyerap tenaga negara dan meningkatkan penghasilan penduduk. Undang-undang itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi, misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Undang-undang itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, Undang-Undang ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pengendalian internet yang masih di daerah Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet. Sisi negatif UU ITE. Selain itu memiliki sisi positif, UTE ternyata juga memiliki sisi negatifnya. Contoh kasus, Prita Mursari yang berurusan dengan rumah sakit.
Omni International juga sempat dijerat dengan undang-undang perintah dituduh mencemarai nama di baik internet. Padahal dalam undang-undang konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik dalam hal seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU ITE dan UU konsumen. UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam internet. Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang. Maka dari itu muncul suatu gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut. Ada jumlah pasal yang melarang penyebaran informasi palsu, misalnya melalui media pesan elektronik, antara lain pasal 28, pasal 35, pasal 36. Sekian dan terima kasih. Apabila materi ini berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.